Kalau kita perhatikan ayam potong di pasar itu ya, udah bulunya dicabutin, ayam itu ada harganya, ditanya gitu, itu harganya berapa Kang? 30 sekilo umpama. Coba sekarang anak-anak bangsa, remaja-remaja, bajunya ya Allah sampai, maaf ya, you can see, kamu bisa lihat gitu, yang akan nauzubillah, hingganya syahwat harus tinggi dari seorang anak-anak. Kesempatan yang kayak gitu, jangan sampai kita itu tidak mengajarkan anak-anak kita pada cara dia berpakaian secara Islami bagaimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Salawat salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarga dan para sahabat, juga umatnya yang istiqomah konsisten dalam menjalankan syariah. Memang kita berada di Indonesia ini kurang lebih memang umat Islam Indonesia tergolong yang sangat besar ya. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, ya akan datang nih suatu masa nih ya, umat Islam itu banyak seperti buih di lautan, tapi yang berpotensi itu cuma sedikit dalam hitungan jari. Dan mudah-mudahan dari yang sedikit itu kita adalah bagiannya. Saya ingin ya kedepannya umat Islam di Indonesia itu benar-benar mengerti, paham tentang Islam secara kafah, secara luas gitu ya. Dan itu tidak bisa caspeng ada begitu kalau tidak dipelajari, dan adanya adalah di majlis-majlis ilmu, di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan kehadiran Yayasan MTNJC ini, di majlis ini kedepannya majlisnya bisa membawa perubahan lebih baik untuk umat Islam khususnya dan umumnya kita semuanya. Kita harap dengan adanya kondisi-kondisi zaman yang kayak gini memang sudah dituangkan dalam berbagai hadis ya, itu memacu kita semakin taat, bukan kita mundur, semakin taat. Wa may yattaqillah yarzuq min haitsu la yahtasib. Kalau kita udah tujuannya tawakal sama Allah, insya Allah kemudahan Allah akan cari jarang keluarnya. Hambatannya ya di Indonesia ini ya, memang kita itu sudah sangat terkontaminasi dengan beberapa hal ya, dari cara pandang kita. Terus kemudian dari aktivitas kita sehari-hari, kita ini sudah dibutakan dengan berbagai hal. Contohnya fun, permainan. Dulu main kita apa sih? Main perang-perangan, tembak-tembakan, happy aja. Sekarang udah gadgetnya udah macam-macam ini berdampak negatif sekali pada diri anak-anak bangsa ya. Apalagi situs-situs yang sangat mudah ya untuk menghancurkan anak bangsa. Saya harap ini peran aktif dari seorang ibu ya terhadap anak-anak juga ikut memantau. Karena ibu itu berasal dari kata induk budi utama. Jadi ibulah yang menularkan hal-hal baik dulu dengan anak-anak kita. Itu dari fun. Belum lagi film, Masya Allah, naudzubillah, film-film zaman sekarang. Dulu kita dipertontonkan dengan film-film yang banyak dengan pendidikan, terlebih pendidikan agama dan lain sebagainya. Tiap waktu dulu di televisi kita diingatkan sholat, ada ajan dan sebagainya. Sekarang sudah terlindas dengan modernisasi zaman. Belum lagi fun film, food, makanan kita apa sih dulu? Ya Allah, sangat-sangat sederhana tapi membuat kita sehat. Sekarang maunya yang instan, bahkan banyak sekali di sana terkandung hal-hal negatif buat tubuh kita ya, seperti pengawet dan lain sebagainya. Fun, film, fashion, food ya, fashion secara Islam, bagaimana kita harus menutup aurat, karena kejahatan terjadi itu bagaimana kitanya gitu mengolah. Makanya jangan sampai kita itu tidak paham ya tentang unsur agama. Kalau kita perhatikan ayam potong di pasar itu ya, udah bulunya dicabutin,
ayam itu ada harganya, ditanya gitu, itu harganya berapa Kang? 30 sekilo umpama. Coba sekarang, anak-anak bangsa, remaja-remaja, bajunya ya Allah, sampai maaf ya, you can see, kamu bisa lihat gitu, yang akan nauzubillah, hingganya syahwat harus tinggi dari seorang anak-anak. Kesempatan yang kayak gitu, jangan sampai kita itu tidak mengajarkan anak-anak kita pada cara dia berpakaian secara Islami bagaimana gitu. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang sekarang ini sudah terlindas dengan modernisasi yang kebablasan. Makanya kita harus dimulai dari hal terkecil dari rumah. Ya kalau memang tidak mampu seorang ibu atau seorang ayah untuk memberikan pengajaran tentang agama kepada anaknya, titipkan. Insya Allah titipkan dengan kami. Dia melalui majlis ini mudah-mudahan terbentuk akhlakul karimah dari anak-anak kita. Belum lagi anak-anak kita, akhlak dulu kita kalau nanya sama anak-anak ya. Permisi nak, bunda mau tanya, alamat ini di mana ya? Dulu dengan membungkukkan badannya, memberitahu sambil ini, Masya Allah. Sekarang bagaimana kondisi anak-anak? Tuh di situ sambil pakai mulut, bahkan kaki, naudzubillah subhanallah, jauh daripada akhlak. Bukankah Rasulullah SAW berpesan pada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya kesempurnaan seorang yang beriman adalah keimanannya, akhlak baiknya. Nah ini yang sudah terlindas dari food, fashion, film, ya Masya Allah sudah banyak sekali sudah. Alhamdulillah ya secara dari dini ya anak-anak itu diajarkan pertama pengenalan kepada Rabbul Alamin, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sebagai seorang hamba kepada Rabbnya, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, kewajiban seorang anak kepada guru dan sesamanya, dia sudah tahu harus apa yang ia lakukan secara hukum agama. Karena kalau tidak dilandasi dengan agama, bablas semuanya. Jadi kita harap dengan pendidikan awal, takut dulu deh pada Allah Subhanahu wa taala, kita kenalin kepada Rasulullah dan ilmu lainnya. Kalau ilmu itu kan far'i ya, bercabang-cabang banyak. Jadi sesuaikan dengan tingkat usianya anak-anak itu sendiri. Dan alhamdulillah di sini juga bukan hanya mencetak kaderisasi anak-anak yang tadi paham dengan ilmu agama, ya insya Allah saya juga mengajarkan bukan hanya anak-anak, ibu-ibu kadang-kadang suka belajar masak gitu ya, terus belajar mendayung, memanah gitu, alhamdulillah gitu untuk olahraga yang bermanfaat dan merupakan sunnah juga insya Allah. Di Setu Cikar, karena kebetulan kita kan dekat dengan wilayah Setu ya, memang dikelilingi Setu ya. Insya Allah kita tuh suka dayung juga di samping kita seker ya insya Allah. Karena Rasulullah kan ngajar juga seperti itu, mendayung, ya berenang gitu. Kita mulai peletakan batu pertama dulu dengan murabi Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum ya, Allah yarham. Pada tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, pertama kali beliau di sini. 11 Mei 2003. Ya 2003. Kurang lebih 17 ya, 17 tahun insya Allah ya. Mudah-mudahan semakin membawa pencerahan.